Selamat pagi, di depanku ini ada wajan Tefal seri Cook and Clean. Aku akan mereviewnya. Seperti ini wajannya. Belakangnya seperti ini. Ini wajan sudah aku pakai beberapa kali. Bisa dilihat di postingan memasakku yang sebelumnya. Sudah pernah aku gunakan untuk memasak tumisan, kemudian untuk menggoreng gurami. Nah, sekarang aku akan mengulasnya. Ya. Bersih ya, masih bersih nih karena memang mudah dibersihkan sesuai dengan klaimnya dia, Cook and Clean. Jadi ini disebut sebagai Tefal, merek Tefal, tapi aku juga kurang tahu ya, kurang paham cara membacanya seperti apa, apakah dibaca secara Perancis atau Inggris atau China atau Indonesia, karena Tefal itu disebut oleh Wikipedia Inggris sebagai akronim dari Teflon dan aluminium. Ya, Teflon dan aluminium. Nah, aku sempat googling dan menemukan ulasan dari Wikipedia berbahasa Inggris ya, yang menyebutkan bahwa Tefal adalah produsen peralatan masak dan peralatan kecil Prancis yang dimiliki oleh Grup B SIB sejak tahun 1968. Sedangkan Tefal itu didirikan tahun 1956 di Sarcelles, Prancis. Silakan googling untuk mendapatkan data yang lebih lengkap dan akurat. Kalau melihat tulisan di kemasan wajan ini, ya tertera tulisan Prancis yang menyebutkan bahwa Tefal Cook and Clean ini made in China. Ini aku sempat membacanya. Sebelah mana ya? Oh ini. Nah ini. Ya kan? Ada kalimat berbahasa Inggris berbunyi Tefal is a registered trademark of Tefal SAS France. Nah, sekarang mari kita lihat klaim apa saja yang disebutkan Tefal untuk wajan seri Cook and Clean. Jadi serinya ini ya, ada beberapa jenis sih, tapi aku memilih yang seri Cook and Clean untuk alasannya nanti akan aku kasih tahu. Ini ada tulisan Guarantees Excellent Cooking Result. Ya, yang pertama ini ada thermosignal atau penanda suhu ideal untuk memasak. Kemudian yang kedua ini dilapisi titanium, anti adhesif yang anti lengket dan anti gores untuk memudahkan memasak. Serta diffusion base ini untuk menyebarkan panas yang merata dan memudahkan proses pembersihan. Karena itu Tefal mengklaim dia 100% mudah dibersihkan, 100% easy to clean. Ya, nah akan aku perlihatkan wajannya seperti apa. Nih, sudah aku gunakan beberapa kali untuk memasak. Nanti akan aku sertakan linknya, silahkan dibaca di deskripsi box ya. Menurutku wajan ini memang anti lengket dan sangat mudah dibersihkan. Nih, recommended. Di video sebelumnya aku memposting battle wajan Tefal seri Cook and Clean ini dengan wajan Maxim seri Hero untuk menggoreng ikan gurami. Jadi kalau sebelumnya kan aku menggunakan wajan Maxim yang segede ini juga, yang seri Hero Wok, itu bagus sekali, aku suka ya, dan harganya sekitar 200.000 lebih sedikit. Kemudian ketika aku melihat Tefal ini, waktu itu ada diskon. Jadi yang semula harganya 300-an ribu menjadi 200-an ribu lebih. Itu makanya aku beli. Karena menurutku ya kalau 200 berarti sama dengan Maxim yang Hero Wok itu ya. Dan akan aku perbandingkan. Jadi ketika aku pakai untuk menggoreng ikan, bisa dilihat di reviewnya saat aku menggoreng ikan. Antara kedua wajan itu, yakni Maxim Hero Wok dengan Tefal Cook and Clean ini. Nah, ini
memiliki fitur thermosignal, yakni untuk mengetahui suhu ideal saat memasak ditandai dengan simbol bulatan yang berwarna merah terang ini. Ini akan secara otomatis berubah warnanya menjadi lebih tua saat wajannya dipanaskan. Ketika dia berubah menjadi lebih tua, maka itu berarti wajan telah mencapai suhu ideal sehingga siap digunakan untuk memasak, baik untuk menggoreng, menumis, maupun untuk memanggang. Wajan Tefal seri Cook and Clean ini kupilih karena setidaknya memenuhi kriteria wajan yang kubutuhkan untuk menggoreng. Jadi sebelum aku memilih wajan untuk menggoreng ya, hal-hal yang kuperhatikan adalah yang pertama materialnya. Aku lebih suka material yang anti lengket. Nah, material anti lengket itu ada beberapa jenis, setidaknya ada yang Teflon biasa. Kemudian ada yang tingkatannya lebih tinggi seperti titanium atau black diamond. Jika lapisan anti lengketnya itu terbuat dari titanium maupun black diamond, itu benar-benar anti lengket, anti gores, anti korosi atau tidak berkarat. Ya, kemudian ini mudah dibersihkan, licin, mulus. Kemudian kalau misalnya untuk menggoreng telur, menggoreng ikan, itu benar-benar tidak lengket. Jadi tidak lopek kulit ikannya. Jadi itulah mengapa aku sekarang kalau misalnya memilih wajan, itu memilih yang tidak sekedar lapisan teflon saja, yang biasa. Tetapi setidaknya titanium atau yang black diamond coatingnya. Yang kedua adalah ukurannya. Ya. Ini ada yang ukuran besar, ada yang ukuran sedang, ada yang ukuran kecil. Kemudian diameternya, ketebalan wajannya, kemudian bobotnya atau beratnya. Kan kalau misalnya diangkat dengan satu tangan itu berat atau tidak. Karena kalau memasak kan aku kadang-kadang sering mengangkat ini dengan satu tangan, sementara tangan yang kanan kan untuk menggongseng. Atau untuk pakai sutil untuk mengangkat makanan, sementara yang kiri mengangkat handle ini. Kemudian fleksibilitasnya ya sesuai peruntukannya lah gitu. Jika aku membutuhkan wajan untuk membuat telur ceplok, maka aku cukup menggunakan wajan diameter 12 cm yang kecil sekali, itu yang paling kecil ya. Kemudian jika aku menginginkan membuat kulit rissoles, maka aku menggunakan wajan diameter 18 cm atau 20 cm. Tidak sebesar ini. Kemudian kalau aku menginginkan memasak yang berkuah, aku membutuhkan wajan yang lebih cembung dalam. Ya. Dan diameternya besar sehingga muat lebih banyak bahan makanan. Jika aku menginginkan menggoreng ikan, maka aku bisa menggunakan wajan yang sekaligus bisa untuk memasak sayuran berkuah. Jadi dengan satu wajan yang seperti ini multifungsi, bisa untuk menggoreng, menumis, kemudian memanggang. Ya. Tidak perlu wajan yang banyak-banyak. Wajan Tefal seri Cook and Clean ini cembung atau cekung sih? Ya. Ini cembung, ini cekung, cekungannya dalam ya, seperti ini. Ini untuk menggoreng ikan berukuran besar tuh enak sekali ya. Jadi masuk muat ikan sebesar 1 kilo tuh masuk ke sini. Dari ujung kepala sampai ujung ekor tuh muat. Ini diameter 28 cm. Jadi tipe ini tuh semacam deep fry pan ya. Di samping itu aku juga mempertimbangkan pegangannya. Nih. Atau handle-nya. Baik materialnya maupun desain ergonomisnya.
mudah dipegang atau tidak. Karena kalau misalnya sulit dipegang bisa tergelincir. Kalau ini enak dipegang, aku suka yang seperti ini. Kemudian dia tidak panas karena tidak terbuat dari logam. Semisal dibuat dari logam, ini dalamnya kemungkinan kan logam kan, tapi dilapis oleh backlit yang seperti ini. Jadi tidak panas dan aku tidak repot-repot lagi menggunakan lampin atau lap. Jadi menurut aku desain pegangan wajan ini penting ya, karena akan berpengaruh pada kemantapan grip atau pegangan ya, terutama saat aku mengangkat wajan dengan tangan kiri ini. Ini kan berarti diperlukan handle yang kokoh untuk menahan bobot wajan. Jadi kalau misalnya diisi oleh bahan makanan yang sudah aku masak, apalagi berkuah, kan berat jadinya ya. Sedangkan kalau misalnya aku angkat begini, kalau misalnya handle-nya kiplik-kiplik atau mudah lepas, itu akan menyusahkan ya. Nah, ini yang disebut dengan backlit kalau nggak salah ya. Ini adalah sejenis karet sintetis yang terbentuk dari proses polimerisasi kondensasi. Silahkan googling ya. Handle-nya terbuat dari backlit yang dapat menjadi medium isolator atau penghambat panas yang baik. Jadi tidak panas ketika aku pegang. Beda dengan kalau handle-nya ini terbuat dari logam. Jadi kalau misalnya wajan yang terbuat dari stainless steel, ada kan yang pegangannya itu juga terbuat dari stainless steel atau logam lah. Maksudnya dia tuh bisa panas karena logam akan menjadi konduktor atau penghantar panas yang baik. Jadi untuk mengisolasi itu dibutuhkan semacam backlit ini. Tipe handle yang seperti ini kalau tidak salah namanya rivetless. Ya. Ini aku suka menyatu. Jadi tidak mudah lepas lah intinya. Kemudian untuk wajannya sendiri, permukaan dalamnya ini, ya ini dalam ya, tuh kan, dilapis titanium prime grade yang di-coating hingga 3 lapisan. Itu klaimnya dia begitu ya. Nah, titanium itu apa? Titanium dikenal sebagai material yang sangat kokoh, anti scratch atau anti gores, anti korosi atau anti karat, sehingga lebih awet dan tahan benturan atau tidak peot-peot. Kemudian jika aku baca di sini, ini ada tulisan PFOA free atau bebas PFOA, baik dalam proses produksi maupun finishing, sehingga aman digunakan untuk memasak. Ini food grade. PFOA itu adalah zat karsinogen, yakni zat yang berbahaya yang biasanya terdapat pada wajan. Sedangkan Tifol ini diklaim sebagai bebas PFOA. Kemudian klaim dari Tifol selanjutnya adalah dia dikatakan sebagai dapat digunakan pada kompor gas, kompor elektrik atau listrik, dan kompor induksi. Ini bisa dilihat di sini ya, gas, elektrik, ceramic. Ini penggunaannya. Bisa dipakai, wajan ini bisa dipakai di atas kompor gas, kompor elektrik, dan seramik. Aku kurang tahu ya, yang seramik itu apakah yang induksi itu ya. Kemudian untuk cara menggunakan pertama kali wajan Tifal ini, kalau aku sih dari beli itu aku cuci bersih dulu. Aku menggunakan sunlight dan air, dicuci pakai sponge, kemudian dikeringkan atau dilap. Setelah itu dioles seluruh permukaannya ini menggunakan minyak sedikit pakai tisu. Nah, baru setelah itu siap digunakan untuk memasak.
Kemudian letakkan wajan tepat di tengah kompor. Gunakan api sewajarnya, jangan terlalu besar. Untuk menjaga agar lapisan anti lengketnya tidak tergores juga, hindari penggunaan sutil atau spatula berbahan tajam seperti logam untuk mengaduk masakan di wajan. Walaupun sebenarnya itu juga tak masalah karena dia mengklaim sebagai anti gores. Tapi kan kita mau bahwa peralatan wajan kita itu terjaga, lebih awet, tidak tergores-gores, mulus. Ini ya, seperti ini sudah aku gunakan beberapa kali, tapi aku menggunakan sutil dari Zebra, itu yang terbuat dari silikon, yang bisa tahan panas hingga 250 derajat Celcius. Jadi tak masalah ketika terkena panas, dan untuk menggongseng di sini tuh nyaman. Dia tidak tergores sama sekali, masih mulus seperti ini. Bisa juga menggunakan sutil yang terbuat dari kayu. Intinya jangan logam lah. Karena kalau logam itu nggak enak juga kalau untuk menggongseng kan. Udah itu berisik bunyinya. Di samping itu khawatir tergores. Begitu selesai memasak, langsung mencucinya menggunakan spons yang lembut. Hindari penggunaan hindari penggunaan sabut stainless steel karena dia itu kan keras. Kemudian jangan lupa untuk mencuci bagian pantat wajan. Ini yang kadang dilupakan orang. Ini kalau misalnya orang menuang minyak dari wajan begini, ini kan kadang-kadang minyaknya itu mengalir ke sini sampai ke bawah. Ya kan, sehingga terkena minyak, lalu belum dicuci sudah dipakai lagi di atas api, sehingga apa? Sehingga di sininya tuh kotor kuning-kuning, berminyak, kecoklatan, melekat, dan susah sekali untuk dibersihkan. Sininya tuh jadi jorok. Nah, ini lihat nih, ini sudah aku gunakan beberapa kali, tapi tetap bagus kan? Tidak terlihat bahwa ini sudah dipakai di atas api beberapa kali. Tidak terlihat menghitam kan? Itu karena begitu selesai memasak, langsung aku cuci sampai dengan pantat-pantatnya ini. Nah, kemudian segera dilap dan ditangkringkan atau ditiriskan. Kan ini ada cantelannya ya. Untuk menghindari lecet-lecet kalau ditumpuk dengan perkas-kas yang lain. Nah, seperti itu review dan pengalamanku menggunakan wajan Tefal seri Cook and Clean ini. Kalau menurutku ini recommended ya. Dan aku puas. Sesuai dengan harganya lah gitu. Apalagi aku belinya kan pas diskonan dari 300.000 menjadi 200.000 waktu itu. Oke ya, selamat mencoba, bye.